Salam saudara kekasih di dalam Kristus Yesus. Kita dikuatkan oleh firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara kekasih dalam Kristus Yesus, kalau kita boleh menyadari dari hari ke hari di masa pandemi COVID-19 ini, sungguh teramat banyak sekali sahabat, keluarga, teman-teman yang merasa khawatir, takut, dan kecewa. Teramat khusus begitu banyak orang yang baper, yang banyak mencurigai, banyak yang berkata-kata yang tidak sopan, banyak yang berpikiran negatif terhadap orang. Padahal sesungguhnya kita di masa pandemi kini, inilah waktu yang sangat-sangat menentukan atas murka Allah akan COVID-19 ini. Kalau saudara boleh memahami betapa kita menjadi orang yang selama ini sudah mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Kita sering mencurigai orang, kita sering negatif terhadap orang. Bahkan sekarang di dalam grup komunitas apapun banyak sekali perpecahan. Padahal kita di masa pandemi ini jarang bertemu, boleh hanya berkomunikasi lewat handphone, WA, Facebook, dan lain sebagainya. Tetapi kenapa pertanyaannya, akhir-akhir ini terlalu banyak orang yang begitu banyak perpecahan, baik di dalam grup, apalagi kita melihat saat ini begitu mudahnya orang sakit, meninggal, kita tidak sadar. Oleh karenanya saudaraku, tidak ada gunanya kita menggagahkan diri, merasa diri kita orang yang paling hebat, super power, yang bisa mengatasi COVID-19 ini. Kita tidak boleh gegabah saudaraku. Mari kita merendahkan hati kita. Karena dengan firman ini mengatakan adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan perkataan dan perbuatan kita, kita harus mengucap syukur di dalam Tuhan Yesus. Dengan kuasa Roh Kudus mengendalikan hati kita, pikiran kita bisa berdampak positif dimanapun kita berada. Saya mengajak saudaraku untuk memohon ampun, meminta maaf atas segala perkataan yang mungkin sudah terlanjur kita katakan. Itu sebabnya saudaraku, di dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang dimaksud saudaraku dalam firman ini? Ketika ada orang yang mengadakan konspirasi buruk terhadap saudara, diamlah. Duduklah bersimpuh di bawah kaki salib Yesus. Yesus yang berperkara kepada mereka, Yesus yang menghakimi mereka. Dengan kuasa Roh Kudusnya kita meminta agar kita mampu meredam segala emosi kita. Kita mampu mengontrol hati kita, mengontrol emosi kita. Jangan kita mudah terpancing oleh isu gosip dan apapun itu. Di masa pandemik ini, perpecahan itu bisa kita tepis ketika kita mampu mengendalikan diri kita. Kita harus berbesar hati untuk mengampuni dan memaafkan siapapun yang mendukakan dan menyakiti hati kita. Karena Yesus mengampuni dan berbelas kasih kepada kita. Apabila kita tidak meminta ampun dan mohon maaf, kita adalah memiliki kesakitan. Kita menjerit, pikiran kita kotor, badan kita sakit, tulang-tulang kita gemetar.
kita tak punya tenaga dan kekuatan untuk melangkah karena wajah kita wajah yang cemberut, tidak bersuka cita dan tidak ada salom. Oleh karena itu saudaraku, saya mengajak kita baca Yesaya 38 ayat 16 mengatakan, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Saudara mau hatinya sembuh? Mari katakan kepada Tuhan, ya Allah yang Maha Rahim, ampunilah segala dosa kesalahanku karena aku begitu banyak mendukakan hatimu lewat mendukakan hati sahabat-sahabatku, bahkan saudaraku, bahkan suamiku, bahkan istriku, bahkan anak-anakku. Aku terlalu banyak menyakitinya. Mungkin tutur kata dan pikiran kita tidak berkenan ke hadapan saudara dan sahabat kita. Mengapa kita malu untuk minta maaf? Bukankah orang yang mampu meminta maaf dan sesering mungkin meminta maaf orang yang diberikan ekstra kekuatan? Mari saudaraku, di masa pandemi ini, mari kita mengontrol hati kita. Mari kita mengontrol tutur kata kita. Mari kita mengontrol perbuatan kita agar semata-mata fokus 100% hanya untuk kemuliaan Allah Bapa, bukan untuk mencuri kemuliaan Allah Bapa. Saya percaya, kita semua harus percaya, di masa pandemi ini adalah masa yang Tuhan menyampaikan kepada kita harus waspada. Dan mari kita datang bersembah sujud, berdoa, memohon pengampunan, dan bertobat. Oleh karenanya saudaraku, di masa pandemi ini, mari kita berpuasa, mengintrospeksi diri kita untuk tidak mendukakan hati Tuhan Yesus dan tidak mendukakan hati sahabat-sahabat kita. Ada salom buat saudara, tetap semangat untuk melakukan yang baik. Jangan malu, jangan gengsi untuk meminta maaf kepada sahabat-sahabat kita. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.